Selasa, 19 Januari 1999 menjadi awal sejarah kelam yang terjadi. Konflik, pertentangan, dan kerusuhan yang mengatasnamakan agama membuat kehidupan sosial mendadak kacau. Berawal dari kota Ambon, meluas hingga ke seluruh provinsi Maluku, membuat masa ini seolah-olah menjadi masa yang gelap. Sebagai bagian dari jemaat Beta Bara, tentu cerita dan isu tentang konflik 1999 tidak dapat dipisahkan. Saya yang juga merupakan warga jemaat Beta Bara tak asing mendengar cerita ini dari orang tua yang menyaksikan dan mengalaminya secara langsung. Peristiwa yang kelam itu terjadi begitu lama dan bertahun-tahun. Tetapi karena kasih Tuhan yang besar, perjalanan jemaat Beta Bara masih terjadi sampai sekarang. Tuhan begitu mencintai dunia sehingga Dia memberikan putra tunggalnya supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Refleksi teologi tentang perawatan kesehatan perlu dimulai dengan pengalaman cinta dengan Tuhan dan janji Yesus tentang kehidupan yang berlimpah bagi mereka yang memerlukan penyembuhan. Penyembuhan kesehatan bukan hanya secara fisik dari luka dan penyakit yang dialami, tetapi juga psikis atau mental. Konflik 1999 yang terjadi tentu memberi banyak kerugian, baik materi, psikis, dan mental, bahkan sampai kepada nyawa. Bagi jemaat Beta Bara sendiri, hal ini sudah menjadi bagian dari karya penyelamatan Allah. Hidup dan berbaur dengan orang yang berbeda tentu akan memberikan berbagai dampak. Tetapi ketika ada rasa toleransi yang tinggi, tentu dampak itu dapat terkontrol. Toleransi yang tinggi menjadi hal penting yang harus dijaga dan dipadukan dalam menjaga kehidupan yang damai. Teologi publik memberikan suatu aksi nyata. Manusia sebagai gambar Allah harus menunjukkan sifat dan karakter Allah itu. Bertahun-tahun hidup dalam kekelaman tentu tidaklah mudah. Diungsikan ke Wisma Atlet Karangpanjang membuat jemaat Beta Bara harus menyesuaikan diri dengan lingkungan dan kondisi yang baru. Tangisan dan air mata membawa jalan pahit yang harus dirasakan. Harta benda, bahkan nyawa harus melayang akibat kontroversi yang tak jelas. Banyak nyawa yang harus hilang dan ribuan mata harus meratap. Jemaat Beta Bara merupakan bukti, fakta, dan saksi nyata konflik sosial 1999 terjadi. Kesehatan mental yang tentunya menjadi fokus sampai sekarang untuk terus dibenah. Perasaan takut masih menyelumuti dan bayang-bayang perang masih terlintas di pikiran.
Namun, teologi publik berpadu dengan perawatan kesehatan untuk memberikan sumbangsih dalam menyembuhkan dan mengobati kerusakan yang dialami. Konflik kemanusiaan tahun 1999 merupakan awal perubahan besar yang terjadi bagi jemaat Beta Bara. Konflik yang mengatasnamakan agama membuat tatanan kehidupan berubah drastis. Termakan isu dan polemik yang tak jelas, membuat hubungan dan ikatan menjadi lepas. Di Sabatu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku, merupakan saksi bisu perjalanan panjang Jemaat GPM Beta Bara. Konflik kemanusiaan membuat Jemaat Beta Bara harus mengungsi bertahun-tahun di Wisma Atlet Karangpanjang. Namun kini, karena kemurahan Tuhan, Tanah Kayu 3 menjadi labuan terakhir dari proses pelayarannya. Kehidupan dahulu yang kelam sekarang menjadi tentram. Bagi semua orang, konflik tentu selalu dihindari dan perdamaian selalu dicari. Konflik memang tegang, namun perdamaian membuat hati lebih